Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmad Fihri yang sudah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan serta memaparkan hasil kinerja dari kelompok kami mengenai konsep pernikahan dan urgensi dalam membentuk keluarga sakinah. Sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan diri dari kelompok 5. 1. Ada Bilqis Salsabila, 2. Maharani Widya Putri, 3. Nurbani Ismail, 4. Pramagita Ayudiastri, 5. Rida Nurjana. Definisi pernikahan atau perkawinan dalam Islam. Pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsakon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan dalam bahasa Arab disebut munaqofat, yang artinya pernikahan atau perkawinan. Dengan demikian, pernikahan atau perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dunia dan akhirat, serta diikat dengan sebuah perjanjian yang kuat dan suci, yang dengan dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Dalam konsep pernikahan terdapat filosofi dan tujuan pernikahan. Filosofi pernikahan dalam Islam adalah untuk menghindari zina. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara yang sebagian lagi. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Tujuan pernikahan yaitu ittiba atau mengikuti sunnah Rasul, melaksanakan ibadah untuk preventif terhadap zina, melestarikan keturunan suci atau kesinambungan eksistensi manusia, membangun sifat kasih sayang sejati, mewujudkan sifat ta'awun atau tanggung jawab tolong-menolong, memperkokoh silaturahmi baik internal keluarga maupun eksternal masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maharani Widya Putri. Etika pergaulan laki-laki dan perempuan. 1. Menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. 2. Pandang memandang. Lelaki dan perempuan harus menundukkan pandangan mereka dan menjaga kesucian masing-masing, tidak melihat aurat orang lain, dan memelihara kemaluan dari berzina yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 30-31. 3. Bertatap muka atau berjumpa atau ketemuan. Melarang laki-laki dan perempuan berduaan yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah sekali-sekali seorang lelaki dan perempuan berkhalwat, kecuali jika perempuan tersebut disertai mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Bercakap-cakap atau berbicara. Laki-laki dan perempuan dilarang bertindak atau berbicara dengan cara-cara merayu dan menggoda lawan jenisnya, serta tidak mengeluarkan suara-suara seperti mendesah. 5. Berjabat tangan atau salaman. Tentang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, di antara hadis yang menjelaskannya yaitu sebagai berikut. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan orang-orang perempuan. Hadis riwayat Imam Talik, Tarmuzi, dan lain-lain. 6. Bersentuhan badan. Jika salaman saja sudah dilarang, apalagi bersentuh, peluk-memeluk, dan seterusnya. Persiapan pranikah. 7. Persiapan gizi. 8. Imunisasi tetanus. 9. Menjaga kesehatan organ reproduksi. 10. Menentukan budget pernikahan. 11. Menentukan konsep pernikahan. 12. Menggunakan jasa wedding organizer. 13. Cenderamata pernikahan atau souvenir. 14. Undangan pernikahan dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bani. Syarat dan rukun nikah. Syarat nikah terdapat ada 5. 1. Kedua calon pengantin beragama Islam. 2. Wali nikah harus laki-laki. 3. Harus ada saksi. 4. Tidak sedang menunaikan ibadah haji. 5. Tidak ada unsur paksaan. Rukun nikah terdapat ada 5. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. 2. Ada wali dari calon pengantin perempuan.
3. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. 4. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. 5. Diucapkan kabul dari pihak pengantin laki-laki atau yang mewakilinya persaksian akad nikah tersebut. Urgensi keluarga dalam Islam. Hamda Raji mengungkapkan urgensi keluarga dalam Islam atas 3 dasar alasan, yaitu 1. Perkawinan dalam Islam merupakan sarana yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan sebagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. 2. Perhatian Islam terhadap keluarga adalah diharuskan pasangan suami istri untuk selalu berjalan pada garis petunjuk ajaran Islam dalam kehidupan keluarga. 3. Keluarga merupakan wahana tempat hidup, tempat saling memberikan pendidikan, dan tempat interaksi antara anggota, maka Islam memberikan hak kepemimpinan kepada laki-laki berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kewajiban suami terhadap istri. Hak suami terhadap istri, 1. Menjaga diri sendiri dan harta suami. 2. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. 3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. 4. Tidak bermuka masam di hadapan suami. 5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kewajiban suami terhadap istri, 1. Membimbing istri dan rumah tangga. 2. Melindungi istri. 3. Memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri. 4. Menanggung nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak. Hak kewajiban istri terhadap suami. Hak istri terhadap suami mendapat makanan ketika suami makan, memperoleh pakaian ketika suami berpakaian, tidak memukul di bagian wajah atau berbagai kekerasan lainnya. Tidak diolok-olok, tidak dipisah, kecuali pisah ranjang. Hak mahar, harta yang diwajibkan diberikan kepada istri ketika akad nikah. Hak mut'ah, sesuatu yang tidak dinikmati atau dimanfaatkan. Harta ini diberikan kepada suami, kepada istri yang diceraikan. Kewajiban istri terhadap suami, pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman, mengatur rumah dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami, taat dan patuh kepada suami, ridho dan syukur atas pemberian suami. Hak dan kewajiban anak terhadap taat kepada orang tua, segera datang ketika orang tua memanggil, menafkahi orang tua jika mampu, merawat orang tua, berbicara dengan santun dan lembut terhadap orang tua, menghindari sesuatu yang tidak disukai orang tua, mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk kedua orang tua, menjaga nama baik orang tua. Selanjutnya dilanjutkan dengan rida. Baik, selanjutnya mengapa pernikahan dapat bercerai dan apa akibat dari putusnya pernikahan? Berikut penjelasannya. Perceraian dalam istilah fikih disebut talak, yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut fukrah, yang artinya bercerai. Kemudian, kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Dalam kompilasi hukum Islam, pada pasal 113 disebutkan bahwa pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putus pengadilan. Pada pasal 11 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama serta pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akibat dari putusnya pernikahan. Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Apabila di antara para pihak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberikan keputusannya. Bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut. Pengadilan juga membebankan kewajiban kepada bekas suami untuk membiayai kehidupan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai konsep pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah. Semoga dapat mempermudah dalam pemahaman dan pengetahuan atas ilmu yang telah kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.